Salam sejahtera untuk kita semua, yang terhormat dosen penguji. Salam sejahtera untuk kita semua, yang terhormat dosen penguji. Pada kesempatan kali ini, saya Elizabeth ingin mempresentasikan outline proposal saya, yaitu saya mengajukan 3 judul. Judul yang pertama yaitu pengembangan media pembelajaran game interaktif online pada mata pembelajaran basis data di SMK Negeri 1 Dedai. Kedua, penerapan media pembelajaran berbasis simulasi untuk meningkatkan hasil belajar jaringan dasar siswa SMK Negeri 1 Dedai. Tiga, pengembangan media pembelajaran berbasis multimedia interaktif autoplay dalam materi penerapan elektronika dasar pada mata pembelajaran sistem komputer di SMK Negeri 1 Kelam Permai. Pertama-tama, peneliti membahas tentang judul yang pertama, yaitu mengenai latar belakang. Judul yang pertama, pengembangan media pembelajaran game interaktif online pada mata pembelajaran basis data di SMK Negeri 1 Dedai. Pada era sekarang ini, pembelajaran sangat berkaitan dengan teknologi, baik dari sekolah dasar, menengah, sampai lanjut. Tidak terlepas dari pemanfaatan teknologi, pembelajaran harus dituntut terintegrasi dengan pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan mudah dipahami oleh peserta didik, sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan yang telah ada di dalam bidang pendidikan. Peran guru dalam pembelajaran haruslah selalu mengikuti perkembangan zaman. Permasalahan yang sering muncul di dunia pendidikan adalah bagaimana cara seseorang guru dalam mengembangkan, menciptakan, dan mengatur situasi yang memungkinkan peserta didik dalam melakukan proses pembelajaran hingga dapat menciptakan perubahan tingkah laku yang optimal pada diri peserta didik. Penggunaan permainan digital sebagai media untuk pembelajaran telah dianggap sebagai cara untuk melibatkan para siswa dalam membuat suasana kelas menjadi lebih menarik. Sebagian besar murid merasa senang dengan penerapan DGBL, Digital Game Based Learning. Proses pembelajaran seperti menjadikan istirahat sekaligus menghibur, sehingga pembelajaran menjadi lebih baik dan menggunakan game digital based learning. Interaktif online berbasis website yang menarik tanpa mengurangi materi pembelajaran yang harus disampaikan. Oleh karena itu, penulis tertarik jika hal ini didapatkan menjadi suatu terobosan baru atau inovasi dalam mengatasi kekurangan media pembelajaran interaktif pada mata pembelajaran basis data, khususnya untuk kompetensi dasar menganalisis objek inquiry sebagai salah satu objek basis data pada DBMS menggunakan media game interaktif yang berjalan pada web browser, sehingga siswa dapat mengakses dengan laptop kapan dan dimanapun selama terkoneksi dengan internet. Penggunaan pengembangan media pembelajaran game interaktif online pada mata pembelajaran basis data di SMK Negeri 1 Dedai membuat media game interaktif yang berjalan pada browser website. Website ini menggunakan software Samlit Text sebagai text editor dan Google Chrome sebagai browser untuk menampilkan hasil media pembelajaran dengan dibantu aplikasi Adobe Flash dan Adobe Photoshop untuk menciptakan tampilan visual dan game yang menarik. Adanya media pembelajaran game interaktif berbasis website yang menarik akan meminimalisir kejenuhan dan kebosanan siswa dalam belajar. Rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yang dikaji oleh peneliti sebagai berikut. Bagaimana tingkat pemahaman siswa terhadap materi basis data
sebelum pengembangan media pembelajaran game interaktif online di SMK Negeri 1 Dedai? Kedua, apa saja komponen-komponen utama yang harus ada dalam media pembelajaran game interaktif online untuk mata pembelajaran basis data? 3. Bagaimana proses pengembangan media pembelajaran game interaktif online untuk mata pembelajaran basis data di SMK Negeri 1 Nangadedai? Keempat, bagaimana tingkat efektivitas media pembelajaran game interaktif online dalam meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi basis data di SMK Negeri 1 Nangadedai? Apa saja hambatan atau kendala yang mungkin dihadapi oleh peneliti dalam pengembangan dan implementasi media pembelajaran game interaktif online untuk mata pembelajaran basis data di SMK Negeri 1 Nangadedai? Dan bagaimana upaya perbaikan dan pengembangan media pembelajaran game interaktif online dapat dilakukan berdasarkan evaluasi hasil implementasi di SMK Negeri 1 Dedai. Nah, tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan produk berupa media pembelajaran game interaktif online berbasis web. Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Research and Development atau R&D, yaitu metode penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan dan menguji keefektivitasan produk. Nah, pendekatan yang digunakan oleh peneliti yaitu pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian yaitu peneliti berlokasikan di SMK Negeri 1 Dedai. Situs penelitian yaitu Jurnal Pendidikan Elektro. Teknik analisis hasil dari data validasi digunakan untuk penilaian validasi RPP, validasi soal, dan validasi media pembelajaran game interaktif online berbasis web. Beberapa poin yang akan dianalisis hasil belajar siswa. Analisis hasil belajar siswa digunakan untuk mengetahui perbedaan nilai siswa setelah mengerjakan soal post-test yang dikerjakan siswa berupa soal pilihan ganda sebanyak 20 soal. Analisis angket respon dan perhitungan analisis angket respon siswa digunakan untuk mengetahui respon siswa terkait media pembelajaran game yang peneliti kembangkan. Dalam menganalisis jawaban respon siswa digunakan tahap penentuan rentan skor dan analisis respon siswa. Yang kedua yaitu penerapan media pembelajaran berbasis simulasi untuk meningkatkan hasil belajar jaringan dasar siswa SMK Negeri 1 Dedai. Latar belakang media pembelajaran adalah alat yang dapat membantu proses pembelajaran, mengajar dan berfungsi untuk memperjelas maka yang disampaikan guru, sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan lebih baik dan sempurna. Pembelajaran yang tepat membantu tenaga pendidik untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran di dalam kelas, sehingga tujuan dari pendidikan nasional dapat tercapai. Kemajuan teknologi yang pesat tentunya telah dimanfaatkan secara seluruh dalam berbagai bidang, termasuk bidang pendidikan. Seperti yang diungkapkan Salirka DKK 2020, teknologi dapat digunakan sebagai media pembelajaran yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Media pembelajaran adalah alat yang dapat membantu proses pembelajar, mengajar, dan berfungsi untuk memperjelas makna yang disampaikan guru sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran yang lebih baik. Berbicara tentang jaringan komputer adalah dua atau lebih komputer terhubung dan dapat membagikan data, aplikasi peralatan komputer, dan koneksi internet. Tujuan dari komputer adalah sistem bagian dari jaringan komputer, dapat meminta dan memberikan layanan server. Pihak yang meminta menerima layanan disebut klien. Klien yang dapat memberikan dan mengirim layanan server.
Dari hasil observasi dilakukan penelitian di kelas 10 TKJ SMK Negeri 1 Dedai, peserta didik mengalami kesulitan dalam memahami materi instalasi perangkat jaringan lokal. Hal ini bisa dilihat dari hasil belajar instalasi perangkat jaringan lokal yang kurang optimal. Rendahnya hasil belajar dari peserta didik dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik internal maupun eksternal dari siswa atau peserta didik dipengaruhi oleh beberapa faktor itu sendiri. Faktor internal mengaruhi antara lain minat siswa, bakat, dan motivasi. Sedangkan faktor eksternal antara lain adalah metode pembelajaran, fasilitas, media, teknologi, dan juga proses belajar baik di sekolah maupun di luar sekolah. Kondisi ini sebagian merupakan akibat dari terbatasnya ketersediaan alat bantu pembelajaran baik berupa fisik, switch, router, kabel, dan lain-lain, ataupun yang bersifat non-fisik yaitu aplikasi software, simulator. Berbicara tentang terbatasnya ketersediaan alat tersebut berupa fisik, seorang guru harusnya dapat mencari jalan keluar dan memanfaatkan media pembelajaran yakni alat bantu non-fisik, media simulasi jaringan. Jadi media pembelajaran merupakan penyebab sulitnya peserta didik untuk memahami materi instalasi perangkat jaringan lokal dan berdampak pada hasil belajar siswa. Nah, di sini rumusan masalah yang dibahas oleh peneliti sebagai berikut. Bagaimana penerapan media pembelajaran berbasis simulasi berdampak pada pemahaman siswa terhadap konsep jaringan dasar? Apakah perbedaan signifikan dalam hasil belajar siswa pada mata pembelajaran jaringan dasar sebelum dan setelah penerapan media pembelajaran berbasis simulasi? Apakah ada perbedaan antara motivasi belajar siswa setelah menggunakan media pembelajaran berbasis simulasi dan mata pembelajaran jaringan dasar? Bagaimana persepsi siswa terhadap penggunaan media pembelajaran berbasis simulasi dan pembelajaran jaringan dasar? Apakah terdapat faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi keberhasilan penerapan media pembelajaran berbasis simulasi dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pembelajaran jaringan dasar di SMK Negeri 1 Dedai? Tujuan peneliti. Peneliti ini menggunakan metode eksperimen di kelas 10 TKJ SMK Negeri 1 Dedai. Metode penelitian ini yaitu rencana penelitian ini digunakan dalam penelitian ini adalah post-test, kelas eksperimen, dan kelas kontrol. Dengan menggunakan desain, subjek penelitian ini terdiri dari dua kelompok atau kelas. Satu kelas sebagai kelas eksperimen dan satu kelas lagi sebagai kelas kontrol. Kelas eksperimen adalah kelas yang akan diberikan perlakuan berupa pembelajaran media simulasi jaringan, sedangkan kelas kontrol adalah kelas penelitian. Nah, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian dilaksanakan di SMK Negeri 1 Dedai. Situs penelitian yaitu Journal of Pedagogy and Online Learning. Teknik analisis yang digunakan adalah tes digunakan untuk memperoleh data kemampuan hasil belajar siswa terdapat materi yang telah dipelajari. Tes dilakukan dengan cara post-test dan post-test dilakukan pada kelas X TKJ A di SMK Negeri 1 Dedai. Dokumentasi adalah alat pengguna data tertulis atau tercetak tentang fakta-fakta yang akan dikaji. Sebagai bukti fisik dalam penelitian dan hasil penelitian, dokumen ini akan menjadi sangat kuat kedudukannya. Judul yang ketiga yaitu pengembangan media pembelajaran berbasis multimedia interaktif autoplay dalam materi penerapan elektronika dasar pada mata pembelajaran sistem komputer SMK Negeri 1 Kolam Permai. Nah, di sini latar belakang kemajuan teknologi modern merupakan faktor utama dalam
menunjukkan usaha pembaharuan peran teknologi sangat penting terutama pada masyarakat di negara-negara berkembang. Pemerintah dan masyarakat memberikan pengetahuan secara maksimal terhadap perkembangan teknologi saat ini karena mereka menyadari peran dan fungsi teknologi sangat penting bagi kehidupan. Dengan adanya teknologi modern dalam bidang komunikasi telah mempengaruhi seluruh sektor termasuk pendidikan. Hal ini perlu dilakukan sebab dalam kegiatan pembelajaran inilah transfer sebagai kompetensi berlangsung. Tingkat pemahaman siswa yang berbeda menurut guru lebih kreatif dalam menyampaikan materi. Berbagai masalah dalam proses pembelajaran perlu diselaraskan dan distabilisasikan agar kondisi belajar tercipta sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai serta dapat diperoleh seoptimal mungkin untuk melengkapi komponen pembelajaran dan pembelajaran di sekolah. Sudah seharusnya guru memanfaatkan media atau alat bantu yang mampu merangsang pembelajaran secara efektif. Dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan kemampuan atau keterampilan belajar hingga dapat mendorong terjadinya proses pembelajaran di SMK Negeri 1 Kelam Permai merupakan salah satu sekolah menengah kejuruan yang memiliki mata pembelajaran sistem komputer dengan materi penerapan elektronika dasar yang juga penerapan media pembelajarannya dalam proses pembelajaran di kelas berdasarkan hasil wawancara guru dan hasil observasi dilakukan di kelas 10 TKJ pada materi penerapan elektronika dasar terhadap permasalahan antaranya lain adalah guru hanya menggunakan metode ceramah dan proses penyampaian materi di kelas. Dalam proses penyampaian pembelajaran penerapan elektronika dasar pada mata pembelajaran sistem komputer di kelas, guru hanya menggunakan media PowerPoint. Pemahaman siswa tentang materi penerapan elektronika dasar belum maksimal. Sesuai dengan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan dari pengembangan adalah untuk membuat media pembelajaran berbasis multimedia interaktif autoplay dalam materi penerapan elektronika dasar pada mata pembelajaran sistem komputer di SMK Negeri 1 Kelam Permai. Untuk mengetahui tingkat kelayakan media pembelajaran berbasis multimedia interaktif autoplay dalam materi penerapan elektronika dasar pada mata pembelajaran sistem komputer di SMK Negeri 1 Dedai, SMK Negeri 1 Kelam Permai, serta untuk mengetahui respon siswa terhadap pembelajaran berbasis multimedia interaktif autoplay dalam materi penerapan elektronika dasar pada mata pembelajaran sistem komputer di SMK Negeri 1 Kelam Permai. Nah, selanjutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah yang akan dibahas oleh peneliti sebagai berikut. Bagaimana perkembangan dan tren penggunaan teknologi multimedia interaktif autoplay dalam pendidikan di sekolah menengah kejuruan SMK? Apakah pemanfaatan dan keunggulan dari penggunaan media pembelajaran berbasis multimedia interaktif autoplay dalam pembelajaran materi penerapan elektronika dasar? Bagaimana tingkat penerimaan dan respon siswa terhadap media pembelajaran berbasis multimedia interaktif autoplay dalam pembelajaran sistem komputer di SMK Negeri 1 Kelam Permai? Apakah terdapat perbedaan presentasi pembelajaran siswa yang menggunakan media pembelajaran berbasis multimedia interaktif autoplay dengan yang itu tidak menggunakan media tersebut dalam penerapan elektronika dasar? Bagaimana peran guru dalam mengintegrasikan media pembelajaran berbasis multimedia interaktif autoplay dalam pembelajaran elektronika dasar di SMK Negeri 1 Kelam Permai?
Apakah hambatan atau kendala yang mungkin dihadapi dalam pengembangan dan implementasi media pembelajaran berbasis multimedia interaktif Autoplay dalam pembelajaran sistem komputer di SMK? Lalu bagaimana upaya pemeliharaan dan pengembangan media pembelajaran berbasis multimedia interaktif Autoplay agar tetap relevan dan efektif dalam mendukung pembelajaran materi elektronika dasar. Tujuan dari penelitian ini adalah metode penelitian yang akan digunakan peneliti dan pengembang, yaitu metode Research and Development atau yang sering disebut dengan R&D. Penelitian dan pengembangan adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, menguji keefektivitasan produk tertentu, untuk menciptakan pembelajaran yang menarik serta mampu menghasilkan hasil belajar siswa. Jenis metode penelitian ini yang akan digunakan ada penelitian pengembangan R&D. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian yang akan dilakukan di SMK Negeri 1 Kelam Permai yang akan dilaksanakan di kelas 10 TKJ pada mata pembelajaran sistem komputer. Situs yang diambil adalah Jurnal Pendidikan Teknik Elektro. Teknik analisis. Dalam penelitian ini, teknik analisis data menggunakan statistik deskriptif, presentase dan jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Data penelitian kuantitatif diperoleh berupa angka-angka yang akan diolah menggunakan rumus statistik yang kemudian dihitung secara manual atau menggunakan alat komputer. Dalam penelitian ini, data didapat dari instrumen yang diisi oleh validasi dan instrumen angket siswa yang diisi oleh siswa. Lembar validasi yang pertama, lembar validasi yang diisi oleh ahli guru mata pelajaran. Dan yang ketiga adalah lembar angket siswa yang diisi oleh siswa. Sekian presentasi judul proposal. Saya ucapkan terima kasih.